Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asbagha alaina na'amahu zahiratan wa batinan bi wujudi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khassana bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akbar al-minnata alaina bi irsalil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salawatullah wa salamuhu bi ajalli salawat wa taslim alayka ya Rasulullah ya Habiballah ya man arsalaka Allah ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alika wa ashabika ajma'in. Alfu salatin wa alfu salamin alayka ya Rasulullah. Alfu salatin wa alfu salamin alayka ya Habiballah. Alfu salatin wa alfu salamin alayka ya man arsalaka Allah ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alika wa ashabika ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan, guru-guru kita, ulama-ulama kita, para orang tua kita, Bapak Ibu, rahimani wa rahmakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, mengampunkan kita semua, menutupi aib-aib kita semua, menolong kita agar himmah kita kuat untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambatkan hati kita dengan kerinduan dan kecintaan kepada kekasihnya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk mendapatkan cinta Allah, syarat mutlaknya adalah melalui cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau adalah at-tajallil a'zam, manifestasi yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliaulah rahmatan lil alamin, beliaulah rahmat bagi alam semesta. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong dan memberkahi kita semua dalam mengikuti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawla wa fi'la zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, di sebuah hari yang penuh dengan berkah ini, di bulan yang baik, bulan terbitnya cahaya Rabiul Anwar, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kita diizinkan Allah kembali untuk berkumpul bersama guna menjunjung tinggi perintah Allah dan perintah Rasulnya, mengaji ilmu agama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengenal Allah dan Rasulnya, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk mendapatkan ridha dari Allah dan Rasulnya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Mohon maaf jika minggu lalu juga tidak dapat hadir karena kesibukan menjelang MTQ sebagai pelatih dan juga sebagai Dewan Hakim, dan mohon izin, mohon doa setelah pengajian nanti kami minta izin duluan jam 6, mungkin langsung ke Kuala Tungkal, dan tanggal 16 sampai 27 September biiznillah insyaallah mohon doa selamat sampai ke Kerinci dan menetap di sana kurang lebih setengah bulan namanya ya, kurang lebih ya, insyaallah. Mohon doakan selamat walafiat, dan setelahnya mudah-mudahan Allah menolong kita untuk kembali berhimmah menuntut ilmu, mengaji, dan mendawamkan istiqamah kita dalam mengaji ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena min syuruti talabil ilmi, di antara syarat menuntut ilmu adalah al-istiqamah, istiqamah. Jadi kita memang harus setiap waktu melazimkan
apalagi kita sudah menjadwalkan dan sudah berniat dan berazam kita ingin dicatat sebagai talibul ilmi, menuntut ilmu, dan selagi ada kesempatan kita sempatkan. Sebenarnya tidak boleh ada kata kita sempatkan, kesempatan yang harus menyesuaikan kepada kita. Kita ini masih kalau sempat atau pergilah. Maksudnya kita yang berusaha mengkondisikannya. Sebab kalau kata guru-guru kita, apalagi kita sudah melazimi min su'il adabi, di antara buruknya adab seorang murid, ay yahdur ila majlis syaikhihi, hadir ke majlisnya syekhnya, kaifa ma yasha, terserah dia nak datang. Kapan dia nak ngaji dia hadir, kapan dia tanda nantilah ya. Itu min su'il adabi, di antara buruknya akhlak seorang murid kepada gurunya. Jadi kita sudah melazimkan, seperti kita sudah rutin, itu mudah-mudahan Allah menolong kita dapat istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf untuk pengajian saya. Mohon ketika memang ada yang menggantikan, alhamdulillah. Kalaupun tidak, mudah-mudahan paling tidak Asma'ullahul Husnanya dibaca, karena kita sudah melazimkan membaca, melantunkan Asma'ullahul Husna pada setiap subuh Ahad khususnya. Maka kalaupun tidak dapat mengaji bersama membaca ini, mohon disiapkan waktu, jangan ditinggalkan Asma'ullahul Husna yang sudah kita rutinkan. Sebab ada malaikat yang menunggu kita. Menunggu kita untuk melantunkannya, karena dia tahu setiap waktu subuh Sabtu kita melantunkannya. Kalau tidak, nanti dia nunggu mana nih. Jadi kita sendiri nanti namanya isqatul zimmah, menggugurkan keperluan tersebut dengan kita baca sendiri. Begitulah orang-orang yang melazimkan, mudah-mudahan sampai dalam kuburnya dia akan menyatu. Paman kami Syekh Muhammad Bakhit menjelaskan baru-baru ini dalam haul alhamdulillah datuk kita Syekh Ismail An-Naqari Al-Alibdi Al-Manjari, istrinya bernama Fatimah. Istrinya bernama Fatimah, Hajjah Fatimah, melazimkan setiap malamnya membaca surah Al-Muluk, tidak pernah dia tinggalkan. Sehingga pada suatu malam ketika mayatnya sudah dikuburkan, itu semua yang berada di sekitar kubur mendengar bacaan Al-Muluk dari dalam kubur. Ini baru-baru boleh kita buka di YouTube. Ternyata sampai ke dalam kubur pun suaranya pun terdengar, didengarkan oleh Allah kepada orang-orang yang ingin didengarkan Allah sekitarnya, membaca surah Al-Muluk. Itu adalah hasil mujahadah beliau yang tidak pernah meninggalkan membaca surah Al-Muluk pada setiap malamnya. Paling tidak kita berazam, berniat kepada Allah, Asma'ullahul Husna akan menemani kita sampai kita di liang kubur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan melanjutkan mengkaji nama Allah yang berikutnya, Al-Ghani. Nama Allah Al-Ghani, yang Maha Kaya. Al-Ghani adalah nama Allah yang ke-88. Al-Ghani artinya yang Maha Kaya. Maksudnya dialah yang tidak bergantung dengan selainnya. Dia tidak memerlukan siapa-siapa. La yastaghni anhu ma siwahu
seluruh selain Allah memerlukan Allah. Wa huwa ghaniyun anhum, sedangkan Allah tidak memerlukan mereka semua. Orang ghani, orang kaya itu dia membantu, tidak memerlukan pertolongan orang lain. Nah, itu baru orang kaya. Dia terus yang berusaha menolong, sementara dia tidak memerlukan dan tidak bergantung kepada orang lain. Jadi yang maha kaya hanyalah Allah. Kalau kita kan tidak bisa, walaupun banyak duit, pas bertongkat nak bertegak minta tolong orang, berarti kita tidak ada kaya, memerlukan pertolongan. Jadi Allah lah yang maha kaya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Surah Al-Hajj. Wahai manusia, semua kamu adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya hanyalah Allah. Dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dia kaya pada zat, dia kaya pada sifat-sifatnya. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Jika kalian dan seluruh orang-orang yang ada di muka bumi ini semuanya mengingkari nikmat Allah, kufur dari nikmat Allah, maka Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah tidak ada perlu. Allah tak perlu salat kamu, Allah tak perlu puasa kamu. Allah ciptakan kamu, dia yang memiliki kamu, dia perintahkan kamu, dia tidak memerlukan kamu. Kekuasaannya, kekayaannya tidak pernah berkurang sedikit pun, karena dialah Al-Ghani, dialah Al-Qawi, dialah yang maha kuat, dialah yang maha gagah, dialah maha hebat, dialah yang maha kaya. Subhanallah. Jadi walaupun semua manusia enggan, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, tidak ada masalah. Allah tak ada memerlukan makhluk. Andai dia tidak menciptakan alam sekalipun, dia tetap Allah. Huwal an ala ma alaihi kan. Dia sekarang seperti dia dulu, tak pernah berubah, karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sebelum penciptaan alam, dengan sudah diciptakannya, dengan sudah dihancurkannya, dengan sudah digantikannya. Huwallah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan kecualinya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita dibangkitkan. Dalam hadis qudsi disebutkan, yang artinya, wahai anak Adam, andai kata orang-orang dulu dan orang-orang kemudian sampai hari kiamat, jinnya, manusianya, mudanya, tuanya, yang merdeka maupun hamba sahaya, semuanya berkumpul dan menyembah kepadaku, sedikit pun tidak akan menambah kerajaanku, kata Allah. Andai semuanya sujud kepadaku, aku tetap Allah, tidak menambah kerajaanku sedikit pun juga. Barang sebarat sawi pun tidak ada. Makanya hakikatnya ada ridhanya, membuat dia suka. Jadi kita ini mengabdi kepadanya, mentaati perintahnya, dia ridha, supaya Allah ridha kepada kita. Allah tak memerlukan kita. Makanya kita tidak bisa berbangga dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, karena memang tidak ada apa-apanya di sisi Allah, tapi Allah meridhai, Allah suka. Itu yang kita inginkan. Barang siapa berjihad atau mengekang nafsunya, maka manfaatnya kembali pada dirinya. Jadi yang semua kita lakukannya kembali kepada diri kita semua. Kita sholat untuk kita, kita puasa, hanya puasa Allah bilang, mereka lakukan semata-mata untukku, kata Allah. Tapi tetap juga kepada kita, pahalanya luar biasa Allah berikan kepada kita. Nah, jadi manusia ini sebenarnya dari satu sisi, kalau memang dia
akil, dia basir, dia berakal, dia memahami, dia dapat melakukan yang sebenarnya, dia tak akan rugi, dia akan untung, karena dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala. Tapi wa kana al-insanu ajula, namun manusia ini tidak ada sabar, buru-buru, tergesa-gesa, nak cepat. Wa kana syai'an aktsaru syai', wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadalan, sikit-sikit nak nangkar, sikit-sikit nak membantah, sikit-sikit keberatan. Wa kana al-insanu jahula, manusia ini memang jahul, bodoh lah kita ni. Astaghfirullah wa atubu ilallah. Kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung kita punya Allah yang maha kasih sayang. Keberkahannya kita dapat daripada Nabi kita. Buat dosa ditunda Allah, diberikan waktu. Bertobat diterima Allah, tidak dihukum Allah langsung. Coba umat dulu baru buat dosa, kita ini dosa kita parah sebenarnya ya, tapi dengan keberkahan Nabi kita ditundakan Allah hukumannya buat kita, digantikannya dengan kesempatan bertobat kepadanya supaya kita bertobat. Tengok umat Nabi Musa, taubatnya saling bunuh. Faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Itu saling bunuh di antara mereka yang berbuat salah, gitu ya. Kita ini beruntung, kata Nabi, ummati marhumah, umatku ini dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nabinya adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita membonceng Nabi ini, membuntutinya, subhanallah, nikmat yang tidak ada terhingganya, nikmat yang paling besar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tugas kita menyadarinya, merasakannya. Ini kita ini tidak tahu tugas kita yang sebenarnya. Merasakan manis sebagai hamba Allah, tidak ada pernah. Merasakan indah dan manis menjadi umat Nabi Muhammad, tidak ada pernah. Semuanya berlalu begitu saja tanpa ada kesan. Sholat juga, puasa juga, tapi tidak ada kesan, sekedar menggugurkan kewajiban saja, tidak ada kaitan jiwa. Nah, inilah yang kita perlukan dengan mengaji tauhid, mengaji fikih, mengaji tasawuf, supaya zahir dan batin kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut dengan istilah mutaba'ah, mutaba'atul habib sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Dan itulah makna syariah. Makna syariah itu adalah mengikuti syariat Allah zahiran wa batinan, tercermin dari pengamalan tauhid, fiqih dan tasawuf sebagaimana yang disimpulkan oleh para ulama kita. Wahai hambaku, firman Allah dalam hadis qudsi, jikalau orang-orang yang terdahulu sampai orang-orang yang akan datang, baik jinnya maupun manusianya, berkumpul ala sa'idin wahid, di satu halaman, semuanya berkumpul, triliunan orang, hamba-hambaku semuanya berkumpul dari dulu sampai sekarang, memohon kepadaku, yas'aluni wa a'ti kulla sa'il mas'alah, setiap orang yang aku beri apa yang ingin dia minta, apa yang dia minta aku bagi. Triliunan hambaku, jangankan yang manusianya, yang jinnya, yang hewan-hewannya, yang tumbuh-tumbuhannya, semuanya meminta kepadaku, aku beri semuanya. Hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari perbendaharaan yang ada di sisiku, tidak mengurangi sedikit pun khazanah perbendaharaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yunqus min mulki syai'ah, melainkan seperti berkurangnya air lautan yang dimasukkan jarum lalu diangkat. Ambil jarum, taruh dalam laut, ambil gini, itulah yang diambil seluruh makhluk dari khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanpa batas.
Subhanallah. Makanya kita walaupun sederhana sudah harus setiap saat itu merasakan setiap nikmat Allah yang Allah beri kepada kita itu kita rasakan. Mulai dari kita bisa bergerak, kita memandang, kita bernapas, kita bisa bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku kembali setelah aku ditidurkan. Dalam kata lain sebenarnya sudah mati, dibangkitkan, hidupkan kembali. Wa ilaihin nusyur. Walaupun dikit sambil membaca itu hayati. Nabi yang mengajarkan bersyukur kepada Allah, dihidupkan lagi, timbul rasa bahagia di hati. Alhamdulillah. Jadi nikmat walaupun dikit-dikit makan. Sambil makan tuh di hati kita kan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita bersyukur. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tidak banyak ngeluhnya. Aduh. Dengan makna lain bengak ni lah sebenarnya ada. Cuman karena Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Kasih Sayang, setiap saat Dia bukakan pintu taubat kita. Cuman kalau kita sadar, malu lah kita sebenarnya. Aku tak ada malu setiap saat. Iyo ternyata tidak, bilang iyo ternyata tidak, bilang iya ternyata tidak. Itulah kelakuan manusia. Tapi untuk Allah, lagi kita memiliki Allah yang Maha Kasih Sayang, Nabi kita sangat penyayang. Subhanallah. Ini keuntungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Jadi itulah, tidak ada apa-apanya. Jadi makanya keliru orang yang bilang jangan minta dengan Allah banyak-banyak, bosan Allah. Salah. Mintalah kepadanya yang khazanah yang tak pernah berkurang. Cuman kita ini nak belajar minta kita itu nafsu apa hati, itu yang sering saya ajak kita sama-sama melatih diri. Kita pasti sadar nafsu yang banyak porsinya. Ya Allah, kayakanlah aku. Sudah ada di otak kita tuh. Nak jalan-jalan ke sini, nak ngesok, nak nyombong. Dah ada di kita masuk dah. Tak mau kalah dengan kawan. Masuk dah nafsu tu. Padahal kalau hatinya bersih, ya Allah, kalau banyak duit bersyukur, menguatkan ibadah, membantu keluarga, menolong anak-anak, ikut dakwah dalam agama Allah, ikut infak fisabilillah. Ada sudah ngalir sendiri di hati itu. Dari awal kita berdoa itu sudah ngalir, bukan dibuat-buat. Itu yang kita harapkan. Jadi Allah gerakkan kita selalu, walaupun lisannya atau zahirnya dunia, tapi kita mohon kepada Allah, hatinya, jantungnya adalah akhirat. Kata Imam Asyadili, ta'arraf ilallah wa kun kama syi'tah. Kenalilah Allah. Kalau sudah engkau kenal dengan Allah, engkau boleh melakukan apa saja. Artinya akan terkontrol dengan sendirinya. Karena kita memiliki Allah yang mewaspadai kita, melihat kita, menyaksikan kita. Apalagi orang yang arif billah, dia merasa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaannya. Jadi dia terserah. Jadi jangan kita ukur dari zahir. Orang yang batinnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Jadi kata Imam Syadili pernah melihat muridnya berdoa, ya Allah, aku mencintaimu, aku ridha denganmu, aku ikhlas engkau uji apapun aku ya Allah, seberat apapun ujianmu akan aku terima ya Allah. Tepuknya murid, tepuknya. Anakku, mintalah kepada zat yang khazanahnya tak pernah berkurang. Mintalah sebaik-baiknya sebagai hamba Allah. Tunjukkan engkau memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tunjukkan kelebihanmu sebagai hamba Allah. Jadi kalau kita menunjukkan kepapaan kita, kehinaan kita, nah itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh itu. Cuman saya ini mohon maaf, mohon ampun dengan Allah sama-sama kita.
Sebab ketika jadi guru nih ngucapkan tuh mudah lah, namanya guru. Macam iyo nih adalah, tapi subhanallah perjuangannya hanya Allah yang tahu. Jadi kita sama-sama berazam memperbaiki diri kita dengan keberkahan bulan Maulid. Sebab salah-salah nanti ada murid yang memperhatikan, guru nih pada ngomong aslinya mana lah, kamu lah dengan kita. Nah, cuman yang penting kita ada azam, ya Allah tolonglah aku memperbaiki diriku agar aku melangkah kepada apa yang Engkau ridhai ya Rabbana ya Allah. Aku lemah, aku tak berdaya kalau tidak pertolonganmu ya Rabbana ya Allah. Engkaulah segala harapanku. Rahmat. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita, Allah tenangkan hati kita dengan mengingatnya, Allah bahagiakan kalbu kita selalu bersama kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah kehidupan kita, dan setiap saat kita mohon Allah selalu menarik kita dengan tarikan kasihnya, sayangnya, agar kita selalu berada di jalan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin, mohon maaf karena ingin hadir acara pembukaan bersama Bupati Kuala Tungkal jam 8.30. Karena itu saya mohon izin, mohon didoakan selamat di dunia dan akhirat tentunya. Amin. Untuk kita bersama. Nanti doa kita masing-masing mohon dengan keberkahan Nabi SAW dan kemuliaan beliau dan anaknya Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul. Allah kabulkan segala hajat kita dengan kita melantunkan munajat yang diajarkannya kepada anaknya Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihassalam. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Janganlah, mohon maaf semua. Astaudi'akumullah allati la tadhi'u wada'i'uhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin langsung ya.